Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 52421100084. Saya mengajar di SMA Islam Nurul Iman, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di kelas 10 SMA Islam Nurul Iman guna memenuhi tugas uji kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Hadir semuanya, hadir? Hadir, alhamdulillah. Hari ini mulai belajar lagi ya. Pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, dipimpin oleh Pak KM. Silakan Pak KM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan belajar kita berada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi semuanya Bapak absen sudah hadir ya? Alhamdulillah. Walaupun hari minggu yang lalu ada yang sakit, alhamdulillah sekarang sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar meneruskan yang minggu-minggu yang sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai tentang tanggung jawab sosial dalam Islam. Salah satunya adalah dalam Islam itu tanggung jawab sosialnya itu pertama, dalam gambar pertama itu adalah mengenai tentang apa? Membersihkan lingkungan. Salah satunya adalah apa? Banyak sampah. Kenapa lingkungan? Karena harus bersih, karena dalam hadis apa? Rasulullah SAW bersabda, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial itu apa? Yang gambar kedua apa? Belajar. Ya, seorang ibu mendidik anaknya itu adalah tanggung jawab sosial. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang menjauhi apa? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Sebelum membahas mengenai tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Nah, pertanyaan pertama, apakah perbuatan zina itu dibolehkan nggak? Tidak. Oke, berarti semuanya sepakat ya bahwa yang namanya perbuatan zina itu semuanya juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena diharamkan oleh Allah.
Oke, pertama karena diharamkan oleh Allah. Yang kedua apa? Termasuk perilaku yang tercela. Betul, apalagi melanggar norma agama Islam. Oke, walaupun belum dijelaskan tetapi kalian secara keseluruhan sudah mulai memahami ya. Yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri sikap pergaulan bebas itu seperti apa biasanya dalam lingkungan kita ini? Biasanya seperti apa cirinya? Suka bolos sekolah karena apa? Karena malas, malamnya itu apa? Begadang, berkeliuran dengan teman-teman di jalan atau di tempat-tempat yang lain. Itu bisa mengakibatkan apa? Perbuatan pergaulan bebas. Yang kedua apa lagi? Seperti apa? Berbicara kasar kepada teman, kepada orang tua, kepada sesama, ya, itu tidak boleh. Oke, kemungkinan kalian sudah paham ya sepintas. Yang selanjutnya kita bahas, barusan kita sudah tahu tentang, nah di sini apa itu zina? Zina itu apa? Coba, zina adalah istilah yang merujuk stop sampai situ saja. Jadi yang namanya perbuatan zina itu, apalagi kalian ini kelas 10. Yang namanya kelas 10 itu adalah sudah masuk yang namanya tingkat dewasa. Jangan sampai kalian atau kita ini, baik laki-laki ataupun perempuan itu terjerumus yang namanya pergaulan bebas yang mengakibatkan bisa jadi yang namanya perbuatan zina. Jadi hubungan yang merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri yang sah, berarti di luar nikah. Baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam konteks hukum Islam, zina dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Golongan dosa besar itu banyak, diantaranya adalah perbuatan zina. Bahkan Allah melarang tegas dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba aos Teh Intan. Oke, betul ya, tepuk tangan. Nah, Al-Quran surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, janganlah kalian sekali-kali mendekati mengenai yang bisa mengakibatkan perbuatan zina. Mendekati juga tidak boleh, apalagi berbuat zina. Kenapa tidak boleh? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat jelek, fahisah. Sangat jelek, sangat dibenci oleh Allah. Bahkan hukumnya juga perbuatan zina itu adalah dosa besar. Dosa besar itu hukumannya sangat besar sekali. Bahkan nanti kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah, bagaimana ciri-cirinya, apa sih yang bisa mengakibatkan pergaulan bebas itu? Pertama adalah hubungan tanpa ikatan pernikahan. Jadi ada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dia itu selalu berduaan, lalu seperti orang-orang yang sudah menikah padahal dia itu belum menikah. Bisa dikatakan kalau sekarang itu adalah berpacaran. Itu tidak boleh, yang bisa mengakibatkan terjerumusnya
perbuatan zina. Ya, yang kedua adalah seksualisasi dini, yaitu adalah mereka ataupun anak muda atau remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas itu seringkali terlibat dalam perilaku seksual dini. Masa-masa makanya biasanya bisa terjadi yang seperti tersebut itu adalah karena adanya pergaulan bebas. Yang selanjutnya biasanya apalagi minum. Nah, biasanya hampir mayoritas itu adalah laki-laki. Ya, kenapa tidak boleh minuman alkohol, minuman keras dan narkoba? Karena seseorang otaknya tidak akan waras. Yang bisa mengakibatkan tidak tahu yang mana yang betul, mana yang salah. Yang akhirnya dia itu melabrak atau melanggar aturan-aturan agama. Yang selanjutnya apa? Tidak menghargai batasan pergaulan, apalagi perilaku beresiko. Ya, salah satu misalnya apa? Pencurian, mencuri, berani, kekerasan, tawuran. Itu adalah contoh dari pergaulan bebas. Yang selanjutnya apa? Mengabaikan nilai-nilai agama. Dalam pergaulan bebas sering tidak memperhatikan nilai-nilai agama atau etika yang alur kehidupannya jadi bebas. Itu harus dijauhi karena termasuk pergaulan bebas. Oke, yang selanjutnya sudah paham ya? Nah, macam-macam zina itu seperti apa? Banyak macamnya. Ya, yang pertama adalah zina hakiki, zina yang sesungguhnya, yaitu yang dinamakan berhubungan seperti suami istri di luar nikah, bukan hubungan yang sah. Itu dinamakan zina. Yang selanjutnya zina zina qauliyah, dengan perkataan yang jorok, yang merujuk terhadap bisa mengakibatkan hawa nafsu, bertelepon atau WhatsApp atau yang lain, pesan-pesan dengan kata-kata yang jorok, yang merangsang hawa nafsu, itu dinamakan zina. Tidak boleh. Ya, awas. Yang selanjutnya adalah zina mata. Melirik-lirik matanya keranjang. Tidak dibatasi. Arudi, jangan ya. Atau jangan. Itu bisa mengakibatkan yang namanya perbuatan zina. Apalagi yang selanjutnya adalah zina tangan. Dengan sembarangan tangannya tidak diatur, kemana-mana semaunya tanpa aturan agama, itu tidak boleh. Merujuk terhadap yang namanya menggenggam, meraba yang diharamkan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah zina kaki, yaitu merujuk terhadap berjalan menuju ke tempat yang tidak aman, yang bisa mengakibatkan yang namanya aktivitas perbuatan zina. Berkunjung ke tempat yang padahal tahu tempat tersebut itu adalah tempat maksiat. Penasaran akhirnya berjalan, awalnya tidak beritikad berbuat jelek, karena melihat atau berjalan mengunjungi hal tersebut bisa jadi terjerumus yang namanya perbuatan zina. Paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah hukum bagi pezina. Nah, hukum bagi pezina itu berat sekali karena tergolong tadi juga hukuman dosa besar. Kalau yang sudah menikah dinamakan zina muhson. Hukumannya itu secara agama, ini hukum agama ya. Itu dirajam, dilempari batu sampai mati, lempari di depan umum sampai meninggal. Itu hukuman
Kenapa seperti itu? Untuk menunjukkan efek jera agar orang lain tidak melakukan takut ya. Yang selanjutnya hukuman bagi pezina yang belum menikah atau ghair muhsan, hukumannya itu dicambuk 100 kali. Ya, cambuk 100 kali. Paham ya? Yang selanjutnya, bagaimana sesudah kita mempelajari mengenai tentang pengertian zina, pergaulan bebas, ciri-cirinya, bagaimana untuk kita solusinya? Yang pertama adalah untuk menjawab apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan. Yang selanjutnya apa? Menjaga diri dari godaan. Apalagi? Meningkatkan diri secara positif. Apalagi? Menjaga jarak dan tempat mengatasi berisiko. Jauhi ya. Yang selanjutnya, nah sesudah itu karena kalian sudah paham ya. Jadi sekali lagi, perbuatan zina itu adalah melanggar aturan agama. Lalu apalagi ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan. Akibatnya sudah dijelaskan. Nah sekarang kita aktivitasnya itu adalah tugas. Ya, amati apa yang sudah Bapak jelaskan mengenai tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah ini tugasnya buat 3 kelompok sudah ya. Ini kelompok 1 kelompok iman. Yang kelompok 2 kelompok Islam. Kelompok 1 Islam. Kelompok 2 iman. Kelompok 3 ihsan. Oke, ini tugasnya ya. Nah, tugasnya. Oke. Silakan kerjakan yang berhubungan tadi tentang ada tugasnya di sana di lembar kerja tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Silakan. Oke, sudah ya, waktunya sudah 15 menit ya. Sekarang presentasikan untuk kelompok Islam. Silahkan ke depan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1, yaitu kelompok Islam. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu pengertian perbuatan zina dan pengertian pergaulan bebas. Langsung saja, pengertian perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang bukan mahram dan belum terikat pernikahan. Ya. Contohnya berpacaran, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu dan syahwat. Nah lanjut ya, yang selanjutnya adalah pengertian pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar norma sosial, norma agama, serta tidak dibatasi oleh hukum, peraturan atau adat kebiasaan. Nah, ada beberapa contoh dari pergaulan bebas, di antaranya merokok dan meminum minuman keras dan tawuran. Ya, bagus. Yang lain? Cukup? Oke, tepuk tangan. Sebelum kami tutup, ada sedikit pantun. Biru laut seperti kolam ikan cakep. Ya, cakep. Ikan haus, pandai menyelam. Dari lubuk hati yang
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, Gus. Yang selanjutnya kelompok Ihsan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jina terbagi menjadi dua, yaitu jina muson dan jina ghairi muson. Jina muson adalah jina yang ditentukan oleh orang yang sudah menikah. Dan jina ghairi muson adalah jina yang ditentukan oleh orang yang belum menikah. Oke. Di sini juga terdapat beberapa jenis diantaranya jina hadis, jina qauli, jina ucapan, dan jina tangan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan? Cukup saja? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, tepuk tangan. Nah, barusan kalian sudah menjelaskan atau memahami tentang seputar zina dan pergaulan bebas ya. Jadi intinya adalah apalagi kalian masa-masa remaja nih, jangan sampai terjerumus yang namanya pergaulan bebas. Ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan ya, dan macam-macamnya sudah dijelaskan mengenai tentang zina. Mudah-mudahan hari ini pertemuan mengenai tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita semua terhindar yang namanya dosa besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin untuk hari ini kita dicukupkan sekian ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai tentang cinta, khauf, roja, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita berada dalam sehat walafiat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.